Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin sobatku rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada kita. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita akan dikenali oleh beliau, kita diakui sebagai umat beliau, yang utama kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah harapan setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan syafaat dari kekasihnya Allah, syafaat dari Habibullah, pertolongan dari Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga kita semuanya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali ataupun kerap kali, bahkan ini menjadi rutinitas umat Islam mengadakan setiap bulan Rabiul Awal, ataupun seringkali dengan sebutan bulan Maulud ataupun bulan Maulid. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya banyak yang suka dengan maulid, banyak juga yang tidak suka maulid, banyak yang senang dengan maulid, banyak yang membenci maulid. Bahkan ironinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang menyesatkan, menyalahkan, membid'ahkan orang-orang yang buat peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menyikapi semua ini dengan keyakinan kita, dalam hati kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, setiap yang hendak kita buat. Kita meyakini perayaan Maulid Nabi, mengadakan maulidan, itu adalah perkara yang baik, maka baiklah. Apabila kita menganggap itu perkara yang buruk, maka buruk. Jadi kita menyikapinya dengan hati kita. Menurut saya pribadi, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik sekali diadakan, karena ini adalah suatu kegiatan keagamaan. Apabila kita melihat dari logika dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat di mana hiruk pikuknya umat saat ini dengan kesibukannya masing-masing, sehingga dengan kesibukannya itu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalaikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibuatnya,
dengan dibentuknya suatu kegiatan peringat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak di dalam diri seseorang itu akan ada kesibukannya dengan perkara agama. Misalnya di dalamnya tatkala suatu daerah, suatu perkampungan, masyarakat luas lah kita katakan, buat satu kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di dalamnya pasti akan diadakan suatu penampilan-penampilan, bahkan akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita ambil sisi baiknya, mungkin dengan kesibukan, mungkin dengan aktivitas yang tidak sempat seseorang itu membaca Al-Quran. Jangankan membaca, hadirin sobatku, mendengar Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, mendengar kalamullah, mendengar firman Allah saja tidak sempat karena kesibukan keduniaan ini. Nah, sisi baiknya mungkin di situ dia duduk bersama majelis ilmu yang tadinya tidak sempat mendengarkan bacaan Al-Quran, maka tatkala acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar, dia akan mendengarkan bacaan Al-Quran. Mungkin di dalam mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh qori ataupun qori'ah, hatinya akan terbuka. Mungkin tatkala ia mendengar bacaan Al-Quran, kembali dia akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sisi baik yang pertama. Sisi baik yang kedua dalam peringatan Maulid ini, kita akan berkumpul. Nah, dengan berkumpulnya itu akan terjalinlah suatu keakraban antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Kita di situ akan membaur. Nah, di situ barulah sadar betapa indahnya kebersamaan. Sisi baik yang lainnya adalah itu adalah majelis ilmu. Karena setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan, panitia penyelenggara akan mengundang seorang penceramah, baik kiai, ustadz, mubaligh, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang akan datang pada saat acara tersebut, menghadiri acara peringatan Maulid tersebut, otomatis akan mendengarkan nasihat, akan mendengarkan pengajian, ceramah agama. Sedikit banyaknya pasti akan ada ilmu yang ia bawa pulang. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sisi baik. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu ini adalah majelis maghfirah, majelis pengampunan dosa. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada seorang pemuda yang membawa dosa yang sangat banyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan banyaknya dosa yang ia bawa ini. Tatkala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan suatu pengajian, ceramah agama, nasihat untuk para sahabatnya. Kemudian datanglah seorang pemuda dengan membawa dosa yang sangat besar, yang sangat banyak. Seandainya dosa itu dilimpahkan kepada semua hadirin yang ada di majelis tersebut, semuanya akan mencukupinya. Nabi sangat sedih, murung,
dari raut wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menunjukkan raut wajahnya itu sedih sekali. Tapi beliau terus mengadakan suatu pengajian nasihat. Hadirin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala pemuda itu duduk, Nabi yang tadinya murung maka berubah menjadi cerah kembali wajahnya. Terlebih-lebih hadirin, tatkala selesai pengajian, selesai nasihat kepada para sahabatnya, seorang pemuda tadi pun keluar meninggalkan tempat itu. Nabi malah tersenyum. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hari ini engkau sangat aneh sekali. Tatkala pemuda itu datang, engkau sangat murung, sangat sedih. Dari raut wajahmu itu kami tahu bahwa engkau sedih. Kemudian pemuda itu duduk, wajahmu berubah menjadi cerah. Terlebih, tatkala pemuda itu pulang dari majelis, engkau tersenyum." Maka hadirin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, tatkala pemuda tadi datang dengan membawa dosa yang sangat banyak, seandainya dilimpahkan kepada kita semua yang ada di sini, maka kita akan mendapatkan semua dosanya. Tatkala pemuda tadi duduk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat sang pemuda tadi. Terlebih tatkala pemuda tadi keluar dari majelis, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang terjadi, inilah yang seringkali diadakan tatkala perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai penjuru datang, dari mana-mana itu berkumpul jadi satu, membawa dosa yang banyak, dosa yang ada, dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Maka hadirin yang mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan maghfirahnya. Hadirin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sisi baik yang ada tatkala mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih mengadakan peringatan Maulid dengan begitu banyak pendanaan, maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, inilah satu jalan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi kita infakkan harta kita, kita sedekahkan harta kita, walaupun dengan terpaksa kita berikan daripada santunan dana untuk mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak langsung kita sudah bersedekah, walaupun ada yang mengatakan tidak ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting sekali kita adakan. Selain daripada sisi kebaikannya sudah kita sebagian sudah kita jelaskan, sudah diberitahukan bagaimana sisi baiknya. Nah, kini sisi baik dan manfaat serta faedah yang ada di dalamnya tatkala mengadakan suatu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis sang penceramah ataupun ustadz mubalik dan sebagainya menyampaikan kisah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kisah dan riwayat beliau ini, umat Islam akan tahu, akan paham bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana perjuangan beliau untuk umatnya. Untuk itu hadirin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah demikian agar ada tertanam rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, akan tertanam rasa ingin mengikuti jejaknya Rasulullah.
ingin mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, kelak akan ke surga bersamaku. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali semakin sering kita mengadakan peringatan Maulid, maka akan tertanam rasa kenal dengan Rasulullah. Akan ada kepahaman siapa baginda Rasulullah. Maka setelah itu akan ada tertanam rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah tertanam cinta kepada Rasulullah, maka tergugahlah hatinya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pentingnya kita mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang pasti terus-menerus akan mencari tahu siapa sih sebenarnya Rasulullah. Maka tahun depan diadakan lagi peringatan Maulid, maka akan ada kepahaman lagi tentang baginda Rasulullah. Tahun depan akan diadakan lagi, akan ada kecintaan kepada Rasulullah. Tahun depan diadakan lagi, akan ada gairah keinginan untuk ikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu beliau ini adalah teladan bagi umat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin ayat ini tidak asing lagi didengar untuk umat Islam, tapi cara pengamalannya bagaimana sih agar ada tertanam rasa cinta? Maka kita akan mencari tahu siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata beliau ini adalah penolong umat, penyelamat umat. Di dunia saja beliau ini sudah penyelamat umat, apalagi di akhirat kelak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang senang, bagi yang suka, bagi yang cinta dengan Maulid, maka tanamkanlah, maka adakanlah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang nggak suka, bagi yang nggak senang, bagi yang benci, bagi yang anti dengan Maulid, maka harap menghargai. Ingat, yang buat Maulid juga adalah masih saudara kita, seiman, seagama, satu kalimat la ilaha illallah. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa Indonesia setiap 17 Agustus itu mengadakan perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian daripada bangsa Indonesia ada yang turun ke lapangan, ada yang turun ke tempat yang luas untuk merayakan, mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang dipandu oleh inspektur upacara. Inspektur upacara itu memberikan nasihat agar bagaimana kebersamaan Indonesia tetap bersatu dan sebagainya. Nah, rangkaian acara demi acara. Nah, di sana itu ada pemandu upacara. Nah, kemudian di sana itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah bentuk cinta bangsa Indonesia kepada negeri Indonesia itu sendiri. Kalau nggak ada rasa tertanam rasa cinta, maka ia tidak akan menghadiri acara upacara tersebut. Karena di sana terkenanglah bagaimana jasa-jasa pahlawan, mengorbankan harta, nyawa, bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejuang-pejuang Indonesia rela
istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, tidak makan, kelaparan, memikirkan kita hari ini. Maka kita hari ini hanya tinggal memperingati saja. Turun ke lapangan, ke tempat yang luas, mengadakan upacara penaikan bendera dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kita harus sampaikan, ajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Maka akan ada kepahaman bagaimana semangat perjuangan, bagaimana mencintai Indonesia. Hadirin, kita kembali kepada peringatan Maulid. Kalau kita yang sudah paham dengan kisah cerita 17 Agustus, dengan cerita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu akan ada kepahamannya. Kalau orang yang paham, tidak bedanya dengan kita mengadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa cinta, ketanam cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah, akan datang di suatu majelis di mana ia mengadakan acara peringatan Maulid tersebut, yang dipandu oleh seseorang bagaimana susunan tertib acara. Nah, apakah itu salah? Nggak ada salahnya. Kemudian di sana ada yang memberikan kisah-kisah bagaimana semangat Rasulullah SAW, umat Islam harus bersatu, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan sebagainya. Itu akan dijelaskan oleh sang penceramah. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala biasanya menanamkan rasa cinta pada Nabi, rasa sayang kepada Nabi. Di tengah-tengah acara, sebelum ataupun selesai acara, itu diadakan, yaitu sebagai untuk menunggu ataupun sebagai untuk selingan, yaitu akan diadakan suatu grup sholawat. Salah tidak? Tidak salah. Itu grup sholawat itu menanamkan rasa cinta. Ya Nabi salam alaika. Bagaimana tertanam? Nah, bagaimana tatkala seorang memandukan lagu Indonesia Raya? Salah lagu Indonesia Raya? Tidak salah. Itu ada untuk renungan untuk bangsa Indonesia. Lah bersolawat, solawatan ketika acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat itu salah? Tidak, itu untuk menanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagian ya hadirin yang mata Allah Subhanahu Wa Taala, di luar sana masih banyak orang yang hari-hari menyanyikan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Lagu tentang jatuh cinta dinyanyikan, tentang putus cinta dinyanyikan. Lah kenapa tidak dipersoalkan? Itu nggak boleh. Nah, malah ikut-ikutan senang pula. Lah lagu tentang baginda Rasulullah SAW itu katanya salah, nggak boleh. Nabi nggak pernah buat. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, memang iya Nabi nggak pernah buat. Paling tidak lisan kita ini dilatih untuk mengucapkan sholawat. Hati kita ini dilatih agar tertanam rasa sholawat kepada rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga tatkala mungkin ibu-ibu tatkala menimang bayinya, kalau dahulu itu ya biasalah lagu-lagu yang dinyanyikan, karena adanya rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, terlatih dan lisannya bergetar untuk sholawat ketika menimang bayi. Sallallahu ala Muhammad, kan baik. Hadirin yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting kita adakan, memperkenalkan generasi-generasi. Banyak generasi yang hari ini
nongkrong di tempat yang nggak jelas. Banyak pemuda saat ini berkumpul di tempat-tempat maksiat. Lah kenapa tatkala nongkrongnya di masjid, ngumpulnya di satu majelis, itu kita salahkan. Daripada sang pemuda generasi kita ngumpulnya itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, maka generasi muda lebih baik ngumpul dan nongkrong di tempat yang sudah dipastikan akan mendapatkan ilmu agama, sudah dipastikan yang akan mendapatkan kebersamaan umat Islam. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah hadirin, hari ini orang banyak mengaku cinta, ternyata cintanya palsu. Yang namanya cinta hadirin, orang yang sedang jatuh cinta itu hari-hari membayangkan orang yang dicintai. Setiap waktu menyebut nama orang yang ia cintai. Di dalam hatinya tertanam orang yang ia cintai. Bahkan dia ingin sekali berjumpa dengan orang yang dia cintai. Bahkan ia manut, ia patuh dan taat apa yang diomongkan orang yang dia cintai. Bahkan rela mati untuk orang yang dicintai. Lah ini cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjamin kita akan mendapatkan syafaat apabila kita tertanam rasa cinta. Lisan kita menyebut nama beliau, bersolawat kepada beliau, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, rela mati untuk beliau, ikut dan patuh apa yang beliau sudah ajarkan kepada kita, yang sudah disabdakan kepada kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta akan tertanam apabila kita awali dengan perkara yang kecil. Suatu contoh hadirin, orang ingin berjualan roti. Orang ingin berjualan roti ini, dia akan paham dengan roti apabila dia itu dari awal sudah tahu proses pembuatannya. Sudah tahu proses pembuatannya, dia akan mendalami bagaimana bahan yang dia butuhkan, dari tepung, dari gula, dari air dan sebagainya. Proses pembuatan ada yang dipanggang, dibakar dan sebagainya. Setelah jadi roti kemudian akan dipasarkan, diedarkan atau dijual. Dari hasil jualan roti dia akan mendapatkan kesuksesan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah orang-orang yang dari awal menganggap penting dan berharga yang namanya roti pasti akan menghantarkan kesuksesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal dari awal, kita harus mengetahui riwayat-riwayat beliau, siapa beliau. Ternyata beliau Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal kita harus paham. Ini hanya diceritakan, hanya dipaparkan, disampaikan tatkala adanya perayaan Maulid Nabi. Sang penceramah akan menceritakan dari ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat kecil. Setelah itu proses, setelah kita mengetahui tepung, gula, garam, proses menjadi roti. Kemudian cara proses pembuatan roti. Setelah itu baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya suatu perkara yang penting. Beliau sampaikan dengan sabdanya, kemudian setelah itu disampaikan para sahabat-sahabatnya turun menurus.
terus menerus sampailah kepada kita sekarang ini. Kita sekarang ini memasarkan, kita sekarang ini menjual roti. Maknanya kita hari ini mengamalkan setelah disampaikan para sahabatnya, itulah prosesnya pembuatan roti tadi. Setelah itu kita mengamalkan, setelah itu kita tahu akan faedahnya, akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, akan mendapatkan kesuksesan, kejayaan, dan kebahagiaan orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, setelah kita meninggal dunia, jadi akhirat kelak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, intinya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu perkara yang sangat penting kita buat, sangat penting kita adakan. Kita jangan lagi melihat kanan dan kiri kepada orang yang nggak senang dengan Maulid, kepada orang yang nggak suka dengan Maulid, kepada orang anti Maulid. Karena apabila kita melihat kanan, kiri, depan, dan belakang, akan ada kebimbangan. Benar nggak sih Maulid ini? Kita buat salah nggak sih Maulid ini? Segi baiknya kita pandang. Nah, bagaimana agar tertanamlah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kali ini bisa menjadi manfaat kepada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.